Ayo. Tadi bisa kok. Terus ada ini boleh Hah? dibagi. Ini petugas kok. Itu solawat kok. Sekarang deh. Sekarang deh. Mungkin terlalu dekat. Enggak kan malah dekat bagus kok. Ya, itu tuh tes. Oh iya, mic. Nah itu buat kuat. Mana? Yo saja. Amaran. Tidak ya. Sore hari ini Bapak Eros bisa memberikan sedikit ilmu buat kami semua di majelis taklim. Oh, silakan. Saya kira mau sama sudah. Sudah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nur dan Jalan Pasir, yang saya sayangi dan yang saya banggakan, pengurus dan seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nur Jalan Pasir, dan yang saya lazimi rekan-rekan pengurus BKMT Kabupaten Jayapura yang pada saat ini berada di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini mendapat keberkahan dan limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu keberuntungan bagi kami pengurus BKMT Kabupaten Jayapura dan saya secara pribadi, kalau tidak salah secara resmi ini adalah kunjungan kedua atas nama pengurus BKMT Kabupaten Jayapura. Kunjungan kedua ya. Kalau untuk beberapa kali hadir undangan sudah seringkali seperti kegiatan hari besar ya. Namun secara resmi atas nama pengurus BKMT ini adalah kunjungan kedua. Dan alhamdulillah sebenarnya ini juga adalah perdana setelah pandemi kami mengaktifkan lagi kunjungan ke setiap majelis taklim. Dan alhamdulillah suatu kebahagiaan bagi Majelis Taklim An-Nur, kami mengawali dengan cahaya. Nur itu kan adalah cahaya. Semoga kita semuanya dapat menjadi cahaya bagi keluarga dan lingkungan di sekitar kita, khususnya di Majelis Taklim An-Nur ini. Ya, Ibu ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya.
Amin. Mohon maaf Bu Ketua, saya panjang lebar untuk dalam silaturahim ini. Saya ingin bertanya, untuk jemaah majelis taklim ini kira-kira ada berapa jemaah? 43 yang hadir sekarang, berarti seperempat, tak sampai seperempat sekarang yang hadir. Seperempat lah. Tak 43 ini seperempat lah yang hadir hari ini. Tidak apa-apa, kita semua jadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dimudahkan untuk melangkahkan kaki pada pengajian sore hari ini dan silaturahmi ini bersama pengurus PKMT Kabupaten Jayapura. Maksud dan tujuan kami mengaktifkan lagi kunjungan ke setiap peserta majelis taklim tidak lain hanyalah lebih memperkuat lagi silaturahmi kita. Itu yang utama, memperkuat silaturahmi kita. Dan yang kedua, kami ingin mendengar langsung saja ya, karena ini sudah jam 4:30. Kami ingin mendengar langsung dari para jamaah, baik dari ketua, pengurus ataupun anggota jamaah Majelis Taklim An-Nur, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengajian ini, dalam Majelis Taklim ini, dalam lingkup Majelis Taklim An-Nur sendiri. Kendalanya apa yang sudah direalisasikan, yang diterapkan, maksudnya yang diterapkan, direalisasikan itu misalnya pengajiannya sebulan sekali atau 2 kali dalam atau 2 minggu sekali. Itu tadi saya menunggu sebenarnya dari Bu Ketua menyampaikan seperti itu program-program yang sudah terlaksana dan ya begitu Bu Ketua. Maksudnya kami kan harus mengetahui dulu baru kami komentar begitu. Nah dan sebelumnya mohon maaf sekali lagi untuk kepengurusan ini kan kayaknya saya sudah berapa tahun yang kepengurusan ini, apakah sudah berjalan berapa periode ya? 2 periode. 2 periode. Alhamdulillah, barakallah untuk Bu Ketua selama 2 periode ini beliau berjalan memimpin Ibu di Majelis Taklim ini. Semoga berkah untuk kita semua dan Ibu Ketua sekeluarga. Namun dalam perjalanan itu pasti ada program-program yang sudah berjalan dengan baik dan mungkin ada juga program-program yang belum berjalan dengan baik. Mungkin nanti kita bisa bicarakan bersama dengan Ibu Ketua, dengan para jamaah Majelis Taklim untuk bagaimana Majelis Taklim ini bisa lebih baik ke depan. Sekarang sudah lebih baik, sudah baik, dan bagaimana lagi kita tingkatkan bagaimana Majelis Taklim ini lebih hidup lagi dan lebih banyak lagi programnya untuk sekarang dan ke depannya. Ya Bu ya, mungkin kita sharing saja di sini. Saya tidak menggurui. Kami di sini mau mendengar unek-unek ibu-ibu. Siapa tahu kami dari pengurus bisa membantu. Jika diikut PKMT dari urusan Majelis Taklim kami tidak berhak, tapi selama itu berkaitan dengan Majelis Taklim, karena Majelis Taklim adalah wadah, maksudnya dari Majelis Taklim itu masuk di dalam wadah PKMT. Jadi mari kita sama-sama membicarakan apa yang Ibu sudah realisasikan, sudah kerjakan, dan bagaimana manfaatnya untuk di sekitar kita, untuk jamaah Majelis Taklim khususnya. Ya Bu ya, karena begini, selama kurang lebih kalau tidak salah itu mungkin sudah lebih 10 tahun, tidak terasa juga ya kunjungan pertama itu. Iya, saya ingat saya seperti itu, masih Pak Samsudin pengurus masjid ini kunjungan, dan alhamdulillah itu kemarin banyak sekali jamaahnya. Ataukah mungkin pada hari ini sudah info ke ini jamaah Ibu Ketua untuk kunjungan kami ini? Iya Ibu, mungkin kita memang maklumi pandemi ini memang jamaah mungkin karena masih ini
masih ada, maksudnya untuk mengembalikan rutinitas kita seperti kemarin banyak-banyak bersilaturahim. Mungkin ada yang belum terbiasa dan ada yang masih berpikir menghindari berkumpul banyak, mungkin masih seperti itu. Namun untuk informasi dari Satgas dan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, kalau untuk Sentani Kota, alhamdulillah sudah masuk zona hijau ya. Namun kita tetap memperhatikan prokes ya. Masuk zona hijau, sudah zona hijau. Tapi dengan catatan tetap kita memperhatikan prokes setiap kita pengajian dimanapun kita berada, entah ke pasar, entah ke pengajian, entah apapun itu yang sudah melebihi dari 3 orang. Terutama yang dianjurkan itu adalah kebersihan. Sebenarnya kalau masalah kebersihan cuci tangan itu kan walaupun tidak pandemi kita sebenarnya sudah diajarkan ya dalam agama kita, dalam syariat kita. Masuk dulu itu kalau di rumah-rumah itu di kampung-kampung, malah kalau rumah kayu rumah kampung di dekat tangga itu disediakan ember atau bak itu atau entong itu cuci kaki, cuci tangan begitu kan? Itu sudah zaman dahulu, maksudnya nenek-nenek kita ada di dekat tangga itu, saya masih ingat. Nah sekarang sebenarnya bukan hal yang baru untuk kita secara pandemi ini, cuma mungkin kita mengingatkan kita sebenarnya untuk lebih menjaga lagi kebersihan. Saya kira kita semua tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, dan mari kita sama-sama menjaga kebersihan diri kita sendiri, lingkungan dan Kabupaten Jayapura umumnya ya. Ibu-ibu, saya hanya tadi mengangkat kepengurusan Majelis Taklim itu di AD anggaran dasar anggaran rumah tangga DKMT Kabupaten Jayapura itu satu periode itu sekarang 5 tahun. Mohon maaf Bu Ketua, sekarang sudah periode yang kedua ya? Sudah berjalan berapa tahun? Oh ini tahun terakhir. Tadi silakan dimusyawarahkan karena menurut Bu Ketua ya, menurut Bu Ketua tahun ini adalah tahun terakhir di periode beliau. Silakan nanti dimusyawarahkan bagaimana untuk periode kedepannya lagi. Apakah musyawarahnya itu nanti di internal Majelis Taklim. Namun sekarang mumpung kami ada silaturahim, mungkin ada yang kurang jelas terkait DKMT, terkait mungkin dengan kepengurusan Majelis Taklim seperti apa, boleh kita sharing. Nanti bisa dibantu oleh Bu Sekretaris dan teman-teman pengurus DKMT lainnya. Jadi sebelum, karena ini juga pas ya, kami tidak tahu apa-apa. Cuma tadi saya bertanya ke Bu Ketua bahwa ini adalah tahun terakhir beliau. Nah, mumpung kami ada di sini, mungkin kita bisa sama-sama sharing. Mungkin ada yang kurang jelas di antara ibu itu bagaimana sih Majelis Taklim, apa sih yang kita harus lakukan biar bisa lebih baik. Mari kita sama-sama belajar bersama untuk kebaikan Majelis Taklim ke depan. Namun sekali saya sudah sampaikan, sesuai dengan ADART itu satu periode lamanya 5 tahun. Ya, kita lanjut saja, langsung sharing. Nanti berbagi ke Bu Sekretaris dengan teman lainnya. Mungkin ada yang terjanggal di hati ibu-ibu jamaah, izin Bu Ketua untuk jamaah silakan disampaikan ada yang kurang jelas atau ingin tahu begitu. Ya, silakan. Kita terbuka saja untuk kebaikan bersama. Ya, silakan. Kami persilakan. Ini siapa? Ke atas Mbak. Ke atas. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf bisa maskernya saya juga sudah buka. Sini, coba Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya alhamdulillah hari ini saya bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya datang ke sini ke Majelis Taklim setelah yang lalu-lalu. Saya hari ini hanya ingin bertanya kepada ibu yang lebih tahu, karena saya tahu bahwa BKMT itu dia membawahi semua majelis taklim Bu ya yang ada di Kabupaten Sentani. Saya tadinya belum tahu sebenarnya fungsinya majelis taklim itu apa, karena selama saya mengikuti itu tidak ada bimbingan-bimbingan yang khusus, apalagi mungkin BKMT kan nggak sering datang. Maaf ya Bu ya. Jadi saya waktu kepengurusan yang pertama kebetulan di depan saya masih datang, terus setelah Ibu Rumisi memang saya jarang kecuali ada kegiatan, apalagi masa pandemi ini. Cuma mungkin yang saya banyak belajar dari YouTube saja ya, dari Ustadz bahwa datang ke majelis taklim itu adalah pahala besar, karena di situ kita bisa mendapat ilmu banyak. Kalau di program yang bagus, mulai dari kita mungkin belajar mengaji, apalagi saya sudah 50 ya, alhamdulillah dikasih umur agak lebih sedikit ya. Banyak sekali yang sebenarnya saya banyak sekali yang perlu belajar di sini, tapi selama ini belum ada program untuk ke arah sana. Dan mungkin dari BKMT untuk ke depan ya, karena sekarang kan program produksi kan sudah mau selesai. Mungkin kalau ada kepengurusan yang baru, mungkin saya minta dari BKMT untuk membuatkan suatu program mengajari, karena yang saya tahu majelis taklim di sini banyak sekali yang bagus-bagus, kan mereka punya program itu tertata. Kebetulan teman saya banyak sharing. Alhamdulillah di sini memang kurang sekali Bu ya, minta maaf. Mungkin juga ke depannya supaya yang akan memimpin nanti lebih amanah untuk sebagai pemimpin, sama pengurus yang lain mungkin mau membimbing dan bikin program yang bagus supaya dari anggota yang 43 ini betul-betul setiap pengajian itu full. Ada mungkin nanti program ada entah ustazah kah, ustaz yang lebih yang lebih pintar. Cuma mungkin sebelum selesai kepengurusan ini, mungkin yang pengurusan lama dengan nanti kepengurusan baru, kalau Ibu BKMT bisa mengusulkan atau bagaimana, atau bisa mengajari bagaimana sih sebenarnya yang terbaik untuk pemilihan berikutnya, dan sering-sering datang berkunjung untuk melihat program yang ada, karena ini mungkin tahun yang baru ini dibikin program yang lebih bagus biar kita lebih serius untuk datang, khususnya kita yang ibu-ibu yang masih banyak sekali kekurangan yang kita masih kurang dalam kita punya sholat, dalam kita punya mengaji, ilmu agama kita kurang, biar kita betul-betul belajar majelis taklim. Begitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program kegiatan pengajian itu sudah disusun. Apa tahun ini kita belajar mengaji. Yang mengajar mengaji kita pakai metode ini selama ini. Cuma setiap belajar mengaji itu sebenarnya selalu umumkan gitu. Mendapat cuma beberapa saja. Karena saya masuk di kelompok A. Kelompok A ya Bu ya, yang baru belajar kelompok A. Terus yang sudah bisa itu masuk di kelompok B. Sampai ini pandemi ini juga mulai lagi, kita masih belajar lagi mengaji seperti itu Bu Sari. Jadi kita belajar mengaji itu dari mulai alif sampai yang sudah bisa mengaji, sampai ada yang punya tugas menghafal gitu, ada hafalan-hafalannya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih atas masukannya. Sebenarnya kami di sini pengurus DKMT mewakili teman-temannya, kebetulan kami ada di dalam lingkungan pengurus DKMT. Kami sebenarnya tidak pintar-pintar amat. Kami sama dengan ibu-ibu semuanya. Kami juga awam. Cuma kebetulan kami dikasih amanah masih dalam kepengurusan DKMT dan pada hari ini kita dapat bersilaturahmi. Jadi sifatnya kami di sini hanya belajar, ya, begitu. Nah, ini adalah tahun 2021, kita berada di penghujung tahun, yaitu bulan Desember 2021. Nah, biasanya kalau sesuai dengan program, seperti tadi sampaikan Bu Ketua, bahwa salah satu programnya tadi disampaikan bahwa belajar mengaji itu sudah sangat bagus, masuk dalam kategori 1 pemberantasan baca tulis Al-Quran, itu sudah masuk. Nah, itu yang ada sekarang programnya itu lebih tingkatkan lagi ke depan. Nah, pada bulan ini bisa dievaluasi. Misalnya dari 43 jemaah, ini contoh kecil dulu ya, kita tidak usah dulu yang besar-besar saya bicara, yang kecil-kecil ada dulu biar bisa lebih paham, bisa mudah dimengerti, bisa mudah diterima gitu. Yang pertama contoh kecil, pemberantasan baca tulis Al-Quran untuk jamaah Majlis Taklim An-Nur. Nah, tadi Bu Ketua sudah sampaikan sudah ada program itu satu. Nah, untuk evaluasi di akhir tahun ini, misalnya dari 43 jamaah yang ikut belajar mengaji ada berapa orang, misalnya taruhlah 23. Nah, 23 itu pasti ada kategori-kategorinya, maksudnya tingkatannya. Ada yang baru Iqra, ada yang baru sudah bisa belajar mengaji, sudah bisa baca tapi belum begitu sempurna tajwidnya. Ada yang benar-benar sudah sempurna, sudah tahu mengaji, sudah ada tajwidnya. Terus ditingkatkan lagi ke murotal, itu murotalnya maksudnya sudah bisa paham tajwid, sudah bisa mengaji, naik ke tingkatan murotal pakai lagu begitu. Lagi naik lagi tilawah begitu. Dan macam-macam. Banyak tingkatannya, tidak ada habis-habisnya. Itu banyak, itu evaluasi. Nah, berapa jamaah di kita sini, Majlis Taklim kita ini yang tadinya tahun ini misalnya belajar Iqra dari Ibu Ustaz Razid, ini Bu Romi, belajar mengaji yang tahun ini misalnya 10 Iqra, apakah yang belajar Iqra itu sudah ada peningkatan, sudah bisa baca Al-Quran? Itu evaluasi. Karena seperti ini ketua-ketua semua ini ketua Majlis Taklim Sabul Jannah, Bu Sekretaris nih, Ketempola. Yang tengah ini juga pengurus ini itu ketua Majlis Taklim Sabul Jannah, beliau juga ketua. Yang terakhir ini itu juga ketua Majlis Taklim Al Hidayah kemarin, baru juga regenerasi. Maksudnya sudah kemarin musyawarah dan beliau yang tampil lagi teman yang dan beliau ada di pengurus DKMT. Dan alhamdulillah yang ada di pengurus DKMT hampir semua memang punya Majlis Taklim, dan kita bisa sama-sama di situ sharing, sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman yang kita sudah terapkan dan apa yang belum kita terapkan atau realisasikan. Nah, kembali lagi ke tadi Ibu ya, untuk program, untuk pendampingan kami open, sudah terbuka, welcome untuk ibu-ibu semua. Yang penting di sini jangan menganggap kami tidak. Kita hanya belajar berbagi ya Bu ya. Di sini saya benar-benar kita belajar berbagi bagaimana Majlis Taklim itu bisa lebih baik ke depannya. Nah, seperti Ibu selalu berpartisipasi di setiap hari-hari besar. Namun untuk setiap pengajian mungkin ada izin begitu, itu sudah biasa. Tapi tetap terjalin komunikasi begitu. Nah, program-program ke depan itu nanti bisa ada namanya program jangka pendek, ada namanya program jangka panjang. Misalnya evaluasi, tadi tanya program kan Bu. Misalnya setelah evaluasi nanti ini, evaluasi akhir tahun ini, nanti dibicarakan, dimusyawarahkan, dicatat oleh sekretaris apa-apa yang sudah diterapkan Ibu Ketua dan apa-apa yang sudah yang belum diterapkan, yang belum direalisasikan.
di program kemarin. Menurut ketua sudah catat. Namun sebelumnya jika sudah sampai ke pengurusannya, sudah sampai ke periode ini, ada baiknya setelah nanti laporannya Bu Ketua baru musyawarah kembali untuk pemilihan kembali. Pemilihannya kembali itu kembali ke intern Majelis Taklim An-Nur sendiri. Silakan bermusyawarah memilih kembali apakah Ibu Ketua lagi atau ada Ibu Ketua lagi nanti yang terpilih yang lain. Silakan bermusyawarah. Di BKMT tidak ada gaji, hanya tuntutan tanggung jawab sosial, dan Majelis Taklim itu Bu sifatnya adalah dakwah. Dakwah kita sama-sama belajar di situ. Di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang ini, tapi kita sifatnya di situ berkumpul untuk belajar sama-sama. Jika dalam pun contoh kecilnya saya dalam menyampaikan sesuatu hal yang mungkin melenceng atau tidak tepat, saya juga boleh ditegur Ibu, ya. Saya juga boleh ditegur. Kita sama-sama saling mengingatkan. Begitu ya Bu ya. Nah, program kedepannya yang kita bicara yang dekat-dekat saja dulu, nanti kunjungan berikutnya. Walaupun misalnya nanti kalau pengajian kami bisa diundang, dipanggil misi atau masih ada kendala-kendalanya setelah pemilihan. Silakan Ibu dulu pemilihan kalau sudah sampai periodenya tahun ini, ya, pemilihan, memilih ketua dan berdiri lagi pengurusnya, menyusun lagi pengurusnya, pengurus Majelis Taklimnya silakan disusun. Setelah itu, setelah terpilih semua pengurusnya, bikin 3 rangkap. Seperti kayaknya kunjungan kemarin itu saya sudah sampaikan. Jika sudah terpilih ketua, sudah ada pengurusnya, ketua pengurusnya dan bidang-bidangnya, silakan dibikin 3 rangkap. 1 diserahkan ke kami, ke BKMT Kabupaten Jayapura. 1 rangkap diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, kasih dinas Islam. Yang ketiga untuk di masjid, ya, untuk pengurus masjid ini, karena kita harus selalu bekerja sama dengan masjid. Jika itu di dekat masjid, kita di bawah naungan masjid juga, maksudnya kerjasama kita begitu. Jadi mungkin kita tidak perlu dulu berpanjang lebar, mungkin yang dibenahi sekarang dulu kepengurusannya, ya. Setelah kepengurusannya rapi, sudah disusun programnya, insya Allah kami akan dengan senang hati akan berkunjung kembali, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah sekarang dan kedepannya. Dan insya Allah untuk informasi BKMT Kabupaten Jayapura, karena Ibu baru ya, walaupun sudah sebenarnya paham sebenarnya aktivitas kita, mungkin saya hanya mengulangi lagi ya Bu ya. Aktivitas BKMT Kabupaten Jayapura insya Allah tahun depan Januari kita mengaktifkan lagi pengajian akbar. Itu pengajian akbar dihadiri seluruh majelis taklim yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, untuk program BKMT yang pertama pengajian mualaf takbirul qulub itu 2 kali dalam sebulan. Itu ada di kalender mungkin bukan sehari. Yang pertama, yang kedua posyandu lansia 1 kali sebulan di Al-Aqsa. Dilaksanakan pengajian akbar, dan untuk hari-hari besar pasti kami mengundang semua majelis taklim untuk hadir, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pawai kerukunan ataupun apapun itu. Nah, kenapa perlu yang seperti tadi Ibu minta kami dibimbing begitu. Nah, misalnya contoh kecil, Ibu mau belajar misalnya istinja, maksudnya fikih wanita. Mungkin kami tidak bisa, kami mencarikan teman yang bisa nanti memberikan kajian mengenai istinja atau fikih wanita. Nah, fikih wanita ini sebaiknya berkelanjutan, tidak ganti-ganti. Misalnya contoh kecil, Ibu Ketua yang kasih fikih wanita sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nanti Ibu Ketua lagi yang bulan depan begitu, supaya tersusun. Dan sebaiknya untuk teman-teman semua jamaah majelis taklim kalau hadir pengajian sebaiknya bawa buku catatan. Cobalah beli buku 1 saja untuk khusus pengajian kita.
Jadi setiap ibu datang mencatat bahwa pengajian tanggal sekian, hari sekian kita diberi ini. Jadi ada catatan. Misalnya kalau Bu Ketua nih ada pembicaraannya. Nanti tanggal begini misalnya ada janji begitu, kita bikin buka puasa bersama lah misalnya, contoh kecil. Tapi pada saat sudah bulan puasa tidak direalisasikan, bisa ini lagi Bu Ketua kemarin pernah kita mau buka puasa bersama, kok ini bulan Ramadan tidak buka puasa, ini loh ada catatannya, pengajian hari ini tanggal sekian Ibu sampaikan, seperti itu gunanya buku catatan, baru saja menulis, karena kan kita semua tidak ingat terus, kadang lupa, jadi pada saat lupa kita bisa buka-buka lagi buku catatannya, begitu juga. Itu contoh kecil untuk hadir di pengajian atau hadir di taklim, mencatat, banyak-banyak mencatat saja ibu-ibu. Iya ibu-ibu ya, mungkin itu seperti itu. Nanti kalau ibu butuh dari program apapun itu silakan dikomunikasikan lewat kami atau Bu Sekretaris mau butuhnya apa. Tapi setelah kepengurusannya dulu dibenahi, ya dibenahi dulu internal di sini. Setelah rapi, insya Allah kami siap. Walaupun kan sekarang kami juga sudah datang berkunjung, karena sebenarnya memang benar-benar kami rindu. Kami ingin melihat Majlis Taklim Nur seperti Majlis Taklim yang lainnya. Ya, mungkin Ibu Sekretaris bisa menambahkan lagi untuk terkait dengan Majlis Taklim ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu tentunya sudah banyak mendengar apa yang disampaikan Ibu Wakil Ketua kita Ibu Jabatnya tentang Majlis Taklim. Menanggapi sedikit pertanyaan dari Mbak Suri ya. Mbak Suri sudah tidak asing ya Mbak, karena kita sama-sama kecil di setelah dulu Mbak ya. Iya, apa fungsi dari Majlis Taklim? Fungsi Majlis Taklim itu adalah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, khususnya bagi ibu-ibu ya. Selama ini karena kita ada banyak ibu-ibu yang ada di Majlis Taklim, tentunya untuk menambah wawasan kita tentang keagamaan. Di dalam Majlis Taklim itu soal menaikkan soal program, tergantung dari ketua itu akan membuat program di Majlis Taklimnya seperti apa. Seperti contohnya, mungkin disusun program bersama pengurus. Program minggu pertama belajar fikih wanita. Minggu kedua belajar membaca Yasin Tahlil atau mengkaji surat Al-Kahfi. Ya. Nah, di situ terus minggu ketiga mungkin belajar membaca Al-Janji. Minggu keempat mungkin belajar otomatis kalau Al-Janji di situ juga nanti akan dengan pertanyaannya ya Bu ya. Kemungkinan mungkin minggu 4 akan diisi tausiah umum. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti tentunya kalau kajian fikih kita ustaznya hanya satu, itu berkontinu itu terus ya sampai selesai. Kemudian juga Al-Kahfi demikian, ustaznya satu, terus itu yang memimpin. Dan setelah memimpin Al-Kahfi mungkin ada kajian atau mengupas ayat demi ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi. Mungkin 5 menit dilanjutkan yang berikutnya. Nah, itu memang kita harus mempunyai program seperti itu. Dan program itu bukan hanya kita ucapkan lewat lisan, tetapi kita bahas bersama dengan pengurus, kita tulis, kita ketik rapi, kita perbanyak, kita bagi dengan setiap jamaah. Jadi jamaah itu sudah mempunyai panduan. Bahwa minggu pertama, minggu pertama kita kajian fikih, taharah ya, babnya taharah. Oke. Kemudian minggu kedua nanti jadwalnya kita kajian Al-Kahfi. Sudah ngerti semua, jadi jamaah itu sudah memegang memang programnya sudah disusun oleh pengurus, jadi kita pun sudah otomatis tahu. Jadi kita mengaji tidak hanya Majlis Taklim itu monoton dengan pembacaan Yasin Tahlil terus ya. Karena Yasin Tahlil itu saya rasa di rumah kita masing-masing kita sering baca, dan kita pun sudah sering membaca, tetapi mungkin hanya mungkin dalam Majlis Taklim ini kita
belajar untuk cara memimpin membacanya seperti apa. Nah, nanti kita bisa praktekkan bersama di saat kita mengaji seperti ini, ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa memang harus kita perbaiki kepengurusan itu terlebih dahulu. Kalau memang kepengurusan dari Ibu Rumisi sudah akan berakhir bulan Januari nanti, silakan monggo ibu-ibu atau harusnya ketua melemparkan atau mengajarkan siapa nanti yang akan menjadi ketua pengganti saya, begitu ya. Tentunya menjadi seorang ketua itu mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga yang harus memang itu pilihan suara terbanyak dari jamaah. Seandainya ibu sudah, sekarang begini, kita mempunyai seorang pimpinan, tetapi seorang pemimpin itu tidak disukai oleh anggota jamaah atau stafnya. Otomatis di situ bawaannya kita itu apa ya? Setengah hati katanya. Begitu. Jadi kita harus, makanya untuk kedepannya nanti kalau ada pemilihan pengurus baru atau kita akan merekrut ketua apa itu, kita rembuk bersama dan kita pilih bersama di mana suara terbanyak, itulah nanti yang akan kita tentukan menjadi seorang ketua. Dan apabila memang kita tidak setuju dengan itu si A, sekarang kita lihat aja suara terbanyak siapa. Seandainya suara terbanyak si A, ya berarti itu yang disukain, kan gitu. Jadi kita kembalikan kepada ibu-ibu yang akan memilih nanti siapa yang akan menjadi ketua di sini. Kemudian mungkin ada 3 pengkaderan atau calon ya, 1, 2, 3. Dari di antara 1, 2, 3 otomatis nanti yang satu menjadi ketua, yang kedua menjadi sekretaris, yang ketiga menjadi bendahara. Ya Bu, dari situ nanti ada rapat lanjutan untuk memilih koordinator sesi-sesi. Dari koordinator itu nanti akan memilih anggotanya, ya Bu, begitu. Jadi karena kita hanya memberi gambaran saja, nanti setelah kepengurusan dari beliau ini berakhir, beliau akan mengembalikan kepada ibu-ibu monggo mengkader untuk siapa yang akan menggantikan posisi saya, begitu. Nah, otomatis ke depan, semakin ke depan kita tentunya akan lebih baik lagi. Jadi yang mungkin dulu program yang sudah diprogramkan tapi belum pernah atau belum sempat dilaksanakan, untuk ke kepengurusan baru nanti otomatis akan dilaksanakan program itu atau akan diubah sedikit seperti apa agar ada penyemangat atau tidak begitu-begitu saja. Tadi katanya ketua menyampaikan bahwa 40 lebih ya yang anggota atau jemaah majelis taklim kampus ini, tapi hari ini, maaf saya tanya, hari ini ibu-ibu tahu nggak kalau pengurus BKMT mau datang? Tidak. Oh tidak. Iya, nggak dikasih tahu. Oh begitu ya. Tadi saya juga datang ke pengurus terakhir juga ada apa? Gitu. Iya, karena mau ada kunjungan, saya bilang toh, emang kita memang perdana kunjungan di sini pasca pandemi itu, kami BKMT mengaturkan kembali kunjungan-kunjungan ke majelis taklim. Mbak Suri, kami BKMT tidak bisa mungkin mengontrol setiap saat, tetapi kami memang sudah mempunyai program setiap bulan. Kami datang ke masing-masing majelis taklim yang dulu kami pernah menyebar ke selebaran ke majelis taklim untuk menulis permasalahan-permasalahan yang ada di majelis taklim tersebut. Kemudian saya selaku sekretaris mengumpulkan, melihat apa masalah-masalah itu. Nah, dari masalah itulah nanti yang kami datang itu kita bicarakan bersama, mencari solusi bersama. Masalahnya ada yang kalau seperti tadi Bu Misi sampaikan, kalau belajar mengaji yang datang hanya sedikit, apa sih kendalanya, apa sih menjadi permasalahannya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Terus ada juga macam-macam lah dari kita ini BKMT Majelis Taklim yang tergabung dalam BKMT itu kurang lebih ada 30-an ya, hampir 40 ya, hampir 40, dan itu setiap nanti pengajian gabungan itu semua kita hadir kurang lebih 400 jamaah yang hadir ya Bu, dan itu kita gilir dari masjid ke masjid. Nah kemudian ibu-ibu perlu diketahui bahwa kalau kita mendapat undangan
saya sudah pernah tanya ke Pak Ustadz, makanya saya sampaikan. Menghadiri undangan itu adalah wajib. Apabila kita sudah mengetahuinya. Tetapi kalau memang sama sekali kita tidak mengetahuinya, ya kita tidak perlu hadir karena kita tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu, tentunya kita harus menghadirinya. Kecuali mungkin kita memang saat itu benar-benar kita ada keperluan yang sangat mendesak, mungkin ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang apa, itu kita bisa untuk tidak menghadirinya. Seperti BKMT itu pada sebenarnya diadakan cuma 1 bulan sekali, dan itu pun kita kenapa mengadakan seperti itu, disitulah ada silaturahmi kita antar semua majelis taklim yang tadinya kita tidak kenal dan tidak saling mengenal. Kita di situ nanti akan kenal, oh seragam tim itu dari majelis taklim seragam hijau dari majelis taklim asal Bujana daerah, itu akan tahu semua di situ. Nah mungkin dulu ibu yang sudah setani tidak didoyo, contohnya seperti saya. Dulu saya majelis taklim Al-Hidayah Al-Aqsa, kemudian saya pindah di sana. Nah disitulah nanti kita akan ketemu seperti reuni, pura-puranya ya. Seperti reuni hanya kita ketemu melepas rindu dan lepas kangen di situ. Dan manfaatnya dari kita pengajian akbar itu banyak sekali. Selain kita bisa silaturahmi dengan yang lainnya, kita pun akan mendapat ilmu kajian dari ustaz-ustaz yang memberikan tausiah kepada kita. Bu, sekali saja ibu merasakan, datanglah, hadirlah dalam suatu pengajian akbar itu, ibu akan merindukan, oh bulan depan kita akan ketemu lagi di masjid ini dengan suasana dan seragam berbeda, begitu tentunya nanti ya. Jadi mohon kalau ada undangan di pengajian akbar nantinya atau undangan apapun ya, ke ibu dihadiri, karena berbalik kepada diri kita. Kalau kita ngundang orang, kalau orang itu tidak datang, bagaimana perasaannya kita? Padahal kita udah menyediakan undangan yang begitu banyak, tapi yang kita undang tidak hadir, otomatis kita akan kecewa ya. Nah itu dari kenapa kita majelis taklim menghimpun untuk bisa bertemu setiap bulan sekali untuk bersilaturahmi antara majelis taklim supaya kita saling mengenal antara majelis satu dan majelis taklim lainnya. Dari penjelasan tentang majelis taklim mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ayo mumpung ada unek-unek apa, sampaikan saja supaya kita sama-sama rembuk di sini. Ya Bu, memang di sini saat kunjungan seperti ini ibu harus melupakan semua rasa atau apa yang ada di dalam hati supaya menjadi jalan, supaya jelas. Ayo Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali atas kehadiran dari Ibu-Ibu BKMT Kabupaten Jayapura. Di sini saya ingin menyampaikan menurut SK kemarin itu tanggal 15 Januari sudah berakhir. Kira-kira kita kapan harus pemilihan? Lalu terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah datang. Walaupun kita tidak tahu ibu-ibu BKMT datang, tapi kita inisiatifnya tinggi. Kita bisa datang, kita bisa hadir, kita bisa ketemu langsung dengan ibu-ibu BKMT. Kita bisa menumpahkan apa yang ingin kita katakan. Walaupun kita punya seragam ada, kita tidak diberitahu kalau kita pakai seragam yang sama. Saya punya ada, dan itu seragam kami yang bikin. Saya dengan Mbak Baya yang bikin. Tapi kami tidak dikasih tahu kalau harus memakai seragam yang sama. Oke. Dan for information, kami ada 41 anggota. 41 anggota, 1 meninggal dunia, Mbak Wati. Jadi sekarang anggota tinggal 40. Demikian. Lalu untuk pemilihan ini, mungkin sebagian besar ibu-ibu mengharapkan apabila siapapun ketua yang akan terpilih nanti, semoga tidak dulu untuk menjadi pengurus di BKMT. Dia harus mendedikasikan dirinya full untuk majelis taklim dulu. Apabila sudah bagus dan apabila dia sudah sudah didukung sama anggotanya, boleh kita akan, mungkin itu salah satu syarat untuk jadi ketua Majelis Taklim Masjid An-Nur. Mungkin itu cuma kita ingin supaya ketua itu berbaur dengan kita.
tidak menyibukkan diri di BKMT, biar lebih dekat dengan kami. Siapapun ketuanya, tidak masalah siapa. Kalau dibilang ada yang berkata beberapa orang itu berambisi jadi ketua. Untuk apa? Untuk apa berambisi jadi ketua? Saya cuma asal lucu aja. Cuma itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin itu yang jadi dasar biar ketua yang akan datang dekat dengan kami. Terus kalau boleh kami tahu untuk kepengurusan yang akan datang, kita pemilihannya kapan? Terus untuk berita acara penyerahan laporan-laporan dan segala macam laporan keuangan, laporan kegiatan itu bagaimana? Saya tuh belum mengerti kalau untuk di BKMT, jujur aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Mbak Maya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan masukannya untuk kami selaku pengurus BKMT Jayapura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan terkait dengan kepengurusannya, kita bicara kepengurusan. Saya sudah komunikasikan dengan Ibu Ketua bahwa memang ini tahun terakhir kepengurusan beliau, jadi kami bisa memberikan saran, memberikan masukan. Jika di kepengurusan Ibu Ketua ini adalah bulan terakhir atau bulan depan terakhir periode beliau, silakan ibu-ibu evaluasi misalnya di minggu ini evaluasi itu maksudnya sekalian dipersiapkan untuk nanti musyawarah untuk pemilihan kepengurusan majelis taklim berikutnya, ya begitu. Evaluasi dulu. Evaluasi itu memudahkan program-program nanti ke depannya pada saat pemilihan. Kalau pada saat pemilihan pengurus majelis taklim diundang semua jamaahnya 43 misalnya contoh ibu untuk hadir, di situ dicantumkan tema dari pertemuan. Maksudnya tema dari pertemuan misalnya sebentar malam. Tema dari pertemuan misalnya pemilihan pengurus majelis taklim, ketua majelis taklim kita begitu. Itu harus jelas kalau bikin undangan temanya apa. Misalnya pertemuan berikutnya kita belajar mengaji, ya diundang itu yang belajar mengaji supaya fokus ke belajar mengaji. Misalnya kalau untuk pemilihan pengurus ya fokus ke pemilihan pengurus dulu, jangan melebar dulu, nanti ngambang. Kenapa saya bilang ngambang? Misalnya seperti sekarang kami yang pengurus BKMT, kami datang kunjungan, kami bicara politiknya tidak nyambung. Karena ibu-ibu mengharap hanya masukan terkait dengan majelis taklim dan BKMT. Kalau kami bicara di luar dari itu kan tidak nyambung. Jadi ibu tidak paham, nanti pulang mau apa? Nggak ada yang dibawa. Jadi kami di dalam ini saja dulu terkait dengan, karena ibu-ibu tadi terkait dengan kepengurusan majelis taklim, ya kami akan ke sini dulu. Nanti bisa berkelanjutan setelah terpilih kepengurusan majelis taklimnya di periode selanjutnya, ya. Di periode selanjutnya sudah rapi, sudah dibikin pengurusnya, bidang-bidangnya, silakan kami diundang lagi. Begitu. Jadi minggu ini kalau saya kasih saran evaluasi kan di akhir tahun. Selama misalnya 5 tahun ini atau 2021 ini yang berjalan yang tidak berjalan, minggu berikutnya di evaluasi itu ditanyalah Bu Ketuanya dengan teman-teman semua jamaahnya, kapan kita pemilihan, dan kami menentukan dari BKMT bukan, ya itu dari ketua dan ibu-ibu semuanya yang menentukan, bukan kami silakan menghadiri dan ada kendala baru kami bicara solusi. Kalau kami tidak bisa menyelesaikan solusi itu, kami panggil ahlinya yang lebih ahli dari kami, yang bisa maksudnya lebih mengetahui, ya begitu. Jadi hanya 3 ya yang saya punya pesan untuk pertemuan ini dalam kunjungan ini, karena di kunjungan ini Bu Ketua sampaikan bahwa di kepengurusannya ini adalah tahun terakhir. Jadi kami memberikan masukan tadi
itu, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, silakan rapat musyawarah evaluasi selama kepengurusan 1 periode ini dalam 2 tahun ini. Terus setelah itu ditentukanlah pada saat terakhir evaluasi musyawarah pemilihan dulu, tapi catatan undang semua jamaahnya, undang semua pada saat pemilihan pengurus majelis taklim. Setelah terpilih ketua, sekretaris, bendahara seperti yang disampaikan tadi Ibu Sekretaris, dilengkapilah bidangnya nanti minta Ibu Sekretaris susunan pengurusnya berapa, dalam satu bidang ada apa 3, berapa orang yang mau kerja. Intinya yang mau kerja daripada banyak ininya, tidak mau kerja lebih sedikit tapi bisa kerja, ada realisasinya. Itu kepengurusannya. Setelah sudah rampung semua kepengurusannya, dibikin tadi seperti yang saya sampaikan 3 rangka, tentukan lagi musyawarah lagi kapan kita pengukuhan. Maksudnya sesudah kan ini sudah siap ya. Nah, dibicarakan lagi, misalnya tanggal 2 Januari kita pelantikan atau pengukuhan majelis taklim, undanglah kami untuk menghadiri pengukuhan itu, bahwa inilah kepengurusan periode sekian atau periode selanjutnya. Nah, di situ baru kita bicara program lagi. Jadi terarah. Kalau kamu bicara program-program nanti bingung, belum pemilihan, belum tahu pengurusannya bagaimana, bicara lagi program kan nanti ibu pusing sendiri. Jadi satu demi satu semua butuh proses, kita benahi sama-sama. Ya, mohon maaf, jelas Bu atau ada lagi yang kurang? Jelas. Iya. Tadi kira jelas. Mohon maaf, sedikit ada pertanyaan mungkin mewakili teman-teman. Kalau susunan kepengurusan, kegiatan dan lain-lain itu kan sudah dijelaskan seperti tadi. Tapi yang di sini mau saya pertanyakan, sebaiknya kalau pas kita mau membentuk atau mau rapat itu yang mengundang siapa? Maksudnya dari ibu ketua atau dari pengurus atau dari sekretaris atau dari anggota, salah satu anggota. Untuk penjelasannya maksudnya pada umumnya itu seperti apa begitu? Ya. Pada saat mau pemilihan, tadi kan sedang dimusyawarahkan. Tadi kan saya bilang evaluasi pada saat evaluasi. Nah, yang mengundang itu sekretaris. Mohon maaf Bu. Oh iya, masalahnya ini kadang ada yang susah diundang. Sudah ketua mengundang, sekretaris mengundang, nanti masih belum jelas gitu loh Bu. Jadi apakah bisa selain seumpama ibu ketua, ibu sekretaris, kepengurusan lah, itu kita sesama anggota saja yang ini saling mengingatkan atau saling memberitahu. Pada dasarnya bagaimana sih? Mohon maaf, untuk terkait sistem atau manajemen sistem untuk majelis taklim terkait dengan kalau itu undangan majelis taklim harus ketua dengan sekretaris mengundang, tidak boleh yang lain. Tapi misalnya kalau lewat grup atau lewat lisan, maksudnya kita sudah mengundang belum hadir, bikin undangan tertulis selembaran seperti kalau mengundang buka puasa itu 1 lembar saja yang biasa itu kertas A4, selembaran diantar ke rumahnya. Nanti itu pekerjaan sekretaris atau ada yang bidang wakil sekretaris atau bidang organisasi, minta tolong yang mengantar itu. Jadi mekanisme untuk majelis taklim untuk mengundang, kalau itu undangan majelis taklim, apapun kegiatannya majelis taklim yang mengundang ketua dan sekretaris, undangan itu ketua dan sekretaris. Kalaupun di grup di WA itu tetap harus tercantum ketua dan sekretaris. Karena itu sifatnya resmi. Karena untuk pemilihan pengurus kan. Jadi tidak boleh yang lain karena itu atas nama majelis taklim. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Karena saya sampaikan seperti ini karena begini Bu, tidak semua anggota itu kalau kita WA di grup itu langsung ada yang nyaut. Nanti anggota 43 ini yang nyaut biasanya barang 1, 2 sampai 3. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kalau semacam seumpama membuat musyawarah rapat untuk pembentukan kepengurusan. Karena tidak ada yang jawab, kita jadi was-was, takutnya nanti kita undang istilahnya dari pengurus ya, biarpun itu air minum kita siapkan nanti nggak ada yang datang. Itu yang kendalanya kita itu kayaknya miskomunikasinya agak tersendat-sendat di majelis ini.
mohon maaf karena saya ini juga baru sebenarnya di sini, tapi saya lihat karena komunikasinya aja yang di sini kurang ini. Iya. Kayak yang sudah terlihat pada sore hari ini, suasananya seperti itu. Iya, solusinya tadi seperti itu. Salah satunya selain di grup, bikin undangan tertulis, diantarkan ke rumahnya dengan baik. Dipastikan bahwa kita mohon nanti yang mengantar itu dipesan, mohon dengan catatan ibu bisa hadir untuk kelangsungan majelis taklim kita, begitu kebersamaan kita di lingkungan ini, begitu. Itu saja solusi dari saya. Ada dua tadi itu nanti pada saat hari Jumat diumumkan juga. Minta tolong sama petugas masjid dibuka bahwa tanggal sekian pengurus majelis taklim melakukan musyawarah untuk pemilihan pengurus selanjutnya. Itu belum. Mohon maaf saya masih mau berpanjang lebar tapi saya mau lanjut lagi. Sudah ada jemputan di depan. Nanti bisa dilanjutkan Ibu Sekretaris sekiranya masih ada yang kurang jelas. Itu solusinya tadi. Dua, diumumkan di masjid. Yang kedua, bikin undangan tertulis selain dari undangan dari budaya grup. Kita bicara kepengurusan saja dulu ya. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak Maya tadi? Ya, ibu-ibu sudah mendengar semua ya. Tapi ada satu mungkin tadi penyampaian dari Mbak Maya bahwa tidak harus, jangan dilibatkan dulu menjadi sebagai pengurus BKMT ya. Syaratnya. Jadi begini, tidak berarti menjadi seorang ketua majelis taklim dia harus menjadi dalam kepengurusan majelis taklim tidak. Memang ada sendiri grup BKMT ya. Ada sendiri memang grup khusus ketua majelis taklim di dalam BKMT, tetapi bukan grup pengurus karena beliau bukan pengurus, begitu ya. Jadi seandainya nanti terpilih pengurus baru, ketua baru, itu tidak harus ketua baru itu menjadi pengurus BKMT, tetapi dia akan kami masukkan di dalam grup umum BKMT yang segala informasi dari BKMT kita sampaikan di situ dan ketua tugasnya meng-share di grup pengajian masing-masing ya. Begitu. Mbak, ini mohon maaf tuh saya potong sebentar. Mungkin maksudnya Mbak Maya seperti ini. Majelis taklim ini biar rame lagi dulu, biar kembali seperti semula, biar hidup lagi dulu, baru nanti untuk kedepannya Ibu Ketua atau pengurus yang lain boleh ini dijadikan kepengurusan di BKMT. Tapi untuk sementara untuk memperbaiki keadaan majelis dulu, mungkin untuk sementara maksudnya Mbak Maya punya syarat khusus yang seperti itu tadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya majelis taklim sudah maju lagi kayak seperti majelis taklim yang lain lah, setidaknya mungkin ya tidak apa-apa seperti itu. Minta maaf. Ya, memang tidak menutup kemungkinan nanti bisa suatu saat beliau juga akan menjadi dan duduk sebagai kepengurusan BKMT karena kita tetap ada masanya juga kita sebagai pengurus tidak selalu menjadi pengurus. Ada yang mungkin sudah mengundurkan diri karena sudah capek. Nanti kita akan ambil dari majelis taklim, ketua majelis taklim yang memang benar-benar mampu dan sudah bisa membawa majelis taklimnya itu menjadi maju dan sukses. Karena majelis taklim itu kita itu masuk di dalam kepengurusan BKMT karena kita tadinya bisa membawa nama permata-permata tersebut atau majelis taklim kan gitu. Jadi nanti di situ absen itu kan perwakilan dari majelis taklim mana, bukan lagi kita pengurus BKMT bukan, tetapi dari ketua majelis taklim Anur Garam Pasir seperti itu ya. Kemudian tadi laporan apa ya? Laporan pertanggungjawaban selama menjadi pengurus. Oh iya. Nanti mungkin sebelum mengakhiri masa kepemimpinannya, Mbak Rumisi harus mempunyai LPJ atau laporan pertanggungjawaban selama Mbak Rumisi memimpin dalam menjadi ketua di majelis taklim tersebut. Pertanggungjawaban itu semua masalah keuangan itu selama ini kita ada berapa rupiah
uang itu kita harus transparan laporkan di situ pemakaian apa saja supaya nanti dibaca oleh jamaah, kemudian jamaah mengetahui keadaan posisi keuangan kita selama Mbak Rumisi menjabat menjadi ketua di sini. Selanjutnya supaya yang berikutnya bisa melanjutkan sebagaimana mestinya dana yang sudah ada itu dulu itu kita gunakan seperti apa dan untuk apa. Memang sebelum kita melepaskan jabatan atau kita melepas itu kita memang sebagai ketua harus mempunyai laporan pertanggungjawaban itu dimanapun ya ada. Dan kemudian setiap titip pesan buat nanti yang terpilih atau pengurus baru, jangan lupa kami BKMT selalu minta laporan kegiatan per triwulan ya. Per triwulan harus dilaporkan kegiatan itu semacam apa dan juga harus mempunyai bukti fisik foto-foto kegiatan tersebut begitu. Dan juga majelis taklim itu jangan lupa Bu, majelis taklim juga harus mempunyai NPWP dan mempunyai rekening bank syariah mandiri. Karena kalau seandainya nanti kita mendapat bantuan dari manapun, mereka tidak akan mungkin mereka mengasih cash dengan kita dan tidak akan mereka menerima rekening pribadi. Mereka akan menanyakan majelis taklim anu sudah punya rekening belum? Gitu kan? Ada NPWP-nya enggak? Dan mereka kita majelis taklim itu biasa membukanya di BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya. Nanti usahakan kalau itu membuka rekening di sana supaya kalau kita kalau itu ada loh Bu sebenarnya dari Kementerian Agama ya, dari kita saja pintar-pintar lobby untuk bisa dapat dana dari situ seperti apa, dan nanti pencairan mereka itu langsung masuk ke rekening. Kalau seandainya mereka sudah kasih lampu hijau kita akan kami bantu sekian juta, kirim dulu NPWP dan nomor rekening. Hanya karena kita nggak mempunyai dua itu, akhirnya dana itu dialihkan ke perbankan saya. Jadi sebelum ada ini perintah dari sana kita sudah pasang kuda-kuda di luar dengan bisikan itu ya. Iya. Sudah? jelas. Halo adiknya. Sudah jelas ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada ibu-ibu dari pengurus kita yang ada di sini bersama kita. Baiknya kapan? Baiknya ini aja untuk kapan kita Apanya? untuk ini pemilihan. Karena Januari tanggal berapa? 15. Januari tanggal 15 ya Ibu. Itu sudah 19 sudah selesai. Itu sebaiknya kapan diadakan pemilihan? Baiknya. Iya. Apakah LPJ dulu baru pemilihan atau barengan atau bagaimana? Setelah kita mengadakan evaluasi seperti yang tadi Ibu Wakil Ketua sampaikan ya, evaluasi dari semua kegiatan selama dalam kepemimpinan beliau. Setelah didapatkan evaluasi dan sudah menemukan titik temu, kita sudah paham semua. Lalu nanti Ibu Ketua membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban, ya Bu. Setelah membuat laporan pertanggungjawaban, nanti akan dilemparkan ke jamaah. Adakah sanggahan dari laporan yang beliau buat? Kalau memang semua pas, oke lah, langsung kita mengadakan Pemilihan baru. Gitu Bu. dikasih waktu berapa lama? Nanti kalau sudah terbentuk semua seperti yang dari uang juga tadi, tinggal pengukuhan pengurus barunya, baru mengundang lagi BKMT untuk menyaksikan bahwa Anur sudah ada kepengurusan baru. Gitu. Jadi pas yang pelantikannya BKMT itu. Kalau tuh tanggal berapa dan kapannya Iya. dari majelis taklim yang menentukan. Iya, tentukan dari aja Ibu Ketua sudah. dan Betul. sekretaris. Baiknya kapan? Tetapi itu ya Bu ya, harus semua hadir. Jangan juga undangannya Ya. supaya Bu, jamaahnya mohon hadir. maaf, ini kalau tidak salah begini. Ibu Ketua membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan selama menjabat sebagai ketua. Satu. Terus yang kedua, setelah Ibu Ketua mengadakan atau menyerahkan laporan kegiatan selama kegiatan beliau menjabat sebagai ketua, kembalikan lagi ke anggota. Itu kembalikan ke anggota untuk bermusyawarah mengadakan pemilihan kepengurusan baru. Seperti itu kira-kira Mbak. Ya. Terus setelah mengadakan pemilihan kepengurusan yang baru, kita baru mengadakan pengukuhan dan mengunduh
mengundang ibu-ibu dari pengurus BKMT. Kira-kira seperti itu? Iya. Ya. Oh iya. Jadi ibu-ibu semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, terima kasih banyak. Itu sama-sama. Kalau masih ada yang mau bertanya, ya kami persilahkan. Untuk ada waktu 10 menit. Oh iya. Baru sudah. Kok sudah? Dapat arisan. Konsumsi. Arisan maksudnya saya kan arisan minggu depan. Jadi saya kan Januari kan saya dapat dapat arisan yang sama kita toh. Lagi ketemu. Jadi nanti yang di sini minggu depan lagi kok. Tanggal 30. Calon ketua berikutnya itu mungkin harus pilih lebih dahulu toh, supaya jangan pas musyawarah baru tunjuk. Kadang ada yang tidak mau. Ayo. Ada yang saya tidak bisa, saya tidak Paksa. Akhirnya pemilihan pengurusan itu jadinya kayak kemarin lagi toh. Nanti bergantian pilih. Pas musyawarah sudah ada ibu-ibu BKMT, jadi sudah nggak ada yang mau. Pilih lagi, bagaimana? Saya kasih ingat kok. Harus ada kandidat dulu, harus tentukan nanti yang terpilih siapa. Sampai pasti kalau kita sudah waktunya mau pemilihan ketua, ada yang siap saling tunjuk begitu. Nanti yang jadi ketua yang kayaknya ada kecil. Mau bawa 30 saja kan juga tambah. Saya bawa 10, saya bawa 30. Di kotak. Pokoknya kan nanti minggu depan kan banyak orang kan. Pas pemilihan. Kandidatnya itu ya. Yang mana? Tidak boleh begitu. Baiknya kalau untuk kandidat yang seperti disebutkan tadi itu mungkin kita lebih baik evaluasi dulu, fokusnya ke evaluasi dulu karena ini menyangkut pertanggungjawaban. Jadi mungkin pengurus evaluasi dulu, kemudian laporan pertanggungjawaban setelah itu, karena ini bukan hal yang artinya perlu kerja keras juga, karena evaluasi itu kan nanti harus di laporan pertanggungjawaban itu harus diterima oleh jemaah seperti itu. Setelah itu baru mungkin kita mulai menggadang-gadangkan siapa kandidatnya setelah laporan pertanggungjawaban ini berjalan. Kalau perlu untuk kandidat ketua majelis taklim kalau perlu punya visi misi sendiri lah, seperti itu. Jadi mungkin ada satu hari yang kita sediakan untuk mendengarkan visi misi dari masing-masing kandidat supaya dia juga bisa bertanggung jawab ke depannya. Atau kalau memang tidak seperti itu, mungkin sudah memang diatur untuk kandidatnya. Jadi yang bersedia saja, jangan sampai ada penolakan di belakang hari seperti itu. Mungkin begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu Ani. Nama Ibu Nurul. Memang benar, sebelum kita memilih, kita harus mempunyai calon-calon atau kandidat ya Bu ya. Itu memang siapa calon-calon yang kira-kiranya mampu untuk menjadi ketua majelis taklim. Kita itu majelis taklim bukan seperti organisasi biasa, bukan. Majelis taklim ini berarti kita membawa nama agama, ya Bu ya. Otomatis yang nanti kita tunjuk sebagai anggota ketua majelis taklim pun harus memang ada kriterianya, ya Bu ya. Pertama, mohon maaf kalau kita lihat di itu, dia harus bisa mengaji atau membaca Al-Quran, ya, otomatis karena kita nanti memimpin jamaah, paling tidak kita bisa ya membaca. Kemudian kalau untuk visi misi yang akan menjadi kandidat nanti membawakan satu visi misi, kami rasa kalau dalam majelis taklim tidak usah seribet itu, ya, karena kita ini hanya dalam satu majelis taklim, bukan pencalonan atau pengkaderan seperti kepala desa atau kepala kampung, itu tidak.
Jadi kita hanya kasih gambaran aja. Memang kalau untuk kandidat atau calon memang harus perlu disiapkan memang siapa. Tetapi saya rasa kalau untuk visi-misi tidak terlalu diperlukan ya Bu. Intinya kita nanti tahulah kita sebagai ibu majelis taklim itu seperti apa. Kita di sini sama-sama belajar. Andai kata kita sudah pada pintar, tentunya kita tidak bertolak belakang lagi ya. Dan kita membawa nama sebagai ketua majelis taklim, tentunya kita bisa membawa di luar diri kita seperti apa. Karena ini ibu ketua majelis taklim kok bajunya ketat. Terus kalau pakai jilbab seperti ini, nah itu juga menjadi sorotan kita selaku ketua majelis taklim ya. Tutur kata kita, tingkah laku kita, busana kita, bahasa tubuh kita itu sangat diperlukan dalam seorang ketua majelis taklim. Tidak seperti Pak Lurah, tidak seperti Ibu Kepala Kampung, bebas mereka karena tidak terikat dalam agama. Maksudnya mempunyai agama tetapi membawa suatu ketua organisasi tidak berbau agama. Kalau berbau agama memang berat kita karena menjadi sorotan. Nanti dilihat, itu live karaoke ketua majelis taklim mana tuh? Karaoke-nya kalau selawatan nggak masalah, tapi kalau goyang ngebor kan bahaya Bu. Karena kan jadi sorotan tidak baik gitu ya Bu ya. Jadi dari sekarang kira-kira yang pantas atau yang bisa menjadi calon ibu-ibu di sini saya rasakan sudah sama-sama mengenal dan mengerti bagaimana sifat ibu-ibu masing-masing. Itu nanti yang ibu jadikan calon di sini begitu. Tapi kembali lagi mendapatkan suara yang terbanyak itu nanti ya kita setujui menjadi ketua gitu ya. Gitu. Tapi nanti tolong mohon disuruh hadir semua saat musyawarah pemilihan dan bila perlu ibu sangat penting itu melibatkan takmir masjid supaya beliau tahu kegiatan apa kita, siapa sekarang kepengurusan baru dalam majelis taklim itu kita karena kita bernaung di masjid tersebut. Jadi takmirnya harus tahu, ya Bu? Ya. Silakan dari sekarang malam ibu itu pernah siapa ya kira-kira. Terus nanti kalau udah paham, baru SMS, ibu ini gimana? Cocok gak? Itu. Nanti masuk lagi satu yang begini. Nah dari sekian yang diusulkan, pilih salah satu yang mana kiranya cocok. Gitu. Ini sudah cocok. Jadi untuk Ibu Misi, kami sangat mengapresiasi, terima kasih banyak selama kepemimpinan selama 5 tahun ya. Kemarin telah membawa majelis taklim Anur, telah memimpin dengan ikhlasan dan juga mungkin begitulah bahkan memang permasalahan problema dalam suatu organisasi itu hanya biasa. Tetapi tentunya semua masalah itu ada jalan keluarnya dan kita harus musyawarah bersama gitu ya. Jadi pesan saya Ibu, kalau ada suatu masalah di dalam suatu majelis taklim, apalagi majelis taklim, segera diselesaikan. Jangan berlarut-larut, jangan sampai keluar karena nanti dari A penyampaiannya berbeda, nanti si B lagi sudah ditambahin saus, ke C lagi sudah tambahin sambal, ke sana lagi sudah menjadi A. Itu akhirnya raka-rukaruan, itu akhirnya akan membesar. Jadi kalau memang sebagai ketua ada majelis taklim punya masalah, cepat langsung kita dirembuk, kita selesaikan saat itu juga. Jangan sampai berlarut-larut. Apabila perlu saat itu kita mendengar, selesaikan di dalam, keluar melangkah dari rumah yang kita tempat usaha tadi sudah selesai. Gak usah lagi sambung-sambung Ibu. Itu majelis taklim. Oke, mungkin itu saja Ibu. Atau masih ada lagi? Sudah mau maghrib. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih karena sudah menerima kehadiran kami di sini. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Anur yang sudah menerima juga dengan kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang kita sampaikan pada sore hari ini nanti bisa menjadi istilahnya suatu apa ya Bu, masukan ataupun nanti jadi patokan untuk bagaimana kita cara untuk pemilihan pengurus baru nantinya, Bu. Mungkin itu saja. Dan insya Allah bulan depan kita akan mulai pengajian akbar, kita akan ketemu nanti di pengajian akbar tersebut. Kita akan informasi
informasikan di grup, nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua kapan pelaksanaan dan bagaimana. Ya. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya dari kepengurusan BKMT. Mudah-mudahan pertemuan